Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Furqan Al-Mubarak, mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menganalisis proposal skripsi. Nah, kali ini judul proposal skripsinya adalah Khomar sebagai kenikmatan surgawi dalam Quran Surah Muhammad ayat 15. Studi komparatif penafsiran Fakhruddin Ar-Razi dan Said Qutb. Nah, Khamar sebagai kenikmatan surgawi dalam Quran Surah Muhammad ayat 15. Studi komparatif penafsiran Fakhruddin Razi dan Said Qutb dengan menggunakan makna khamar yang terkandung dalam surah Muhammad ayat 15. Ini di dalam Al-Quran sendiri yang menggambarkan tentang khamar itu ada beberapa surat. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Yang kedua Quran Surah Nahl ayat 67 sebagai bahaya dan manfaat daripada khamar. Terus Quran Surah As-Saffat ayat 47, Quran Surah Muhammad ayat 15, Quran Surah At-Tur ayat 23, Quran Surah Al-Insan ayat 17 sebagai ahli surga, Quran Surah Al-Maidah sebagai pengharaman penuh ada atas khamar. Lalu Quran Surah Al-Baqarah ayat 219, Quran Surah An-Nisa ayat 43, Quran Surah An-Nahl ayat 67 sebagai tahapan-tahapan dalam pengharaman khamar atau tadrijian. Jadi pengharaman khamar ini dilakukan secara tadrijian, yaitu tahap bertahap. Lalu diakhiri dengan Quran Surah An-Nisa ayat 43 sebagai faktor mengapa khamar itu diharamkan. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana khamar di dalam surga dalam perspektif Al-Quran, serta menguraikan persamaan dan perbedaan dalam penafsiran Quran Surah Muhammad ayat 15 terkait makna khamar antara kecenderungan pandangan Fakhruddin Ar-Razi dan Said Qutb. Nah, sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif, yaitu membandingkan pendapat antara kedua mufassir dalam menafsirkan suatu ayat. Selanjutnya, hasil yang dapat penulis simpulkan dari penelitian ini adalah bahwa dalam melakukan penafsiran, Fakhruddin Ar-Razi dan Said Qutb sama-sama menggunakan metode tahlili. Metode yang mereka gunakan yaitu dengan cara meneliti semua aspeknya. Namun, dalam cara penafsirannya terlihat perbedaan antara kedua mufassir, di mana Fakhruddin Ar-Razi lebih kepada corak birro'i dengan menggunakan akal atau pemahamannya sendiri. Sedangkan Said Qutb lebih kepada corak haroki, yaitu pergerakan penafsir dalam masyarakat dengan pergerakan atau manhaj Al-Quran untuk memengaruhi kaum muslimin ke arah yang lebih baik berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya terkait kelebihan dan kekurangan daripada proposal skripsi ini, yaitu yang pertama kelebihannya adalah judul deskripsi khamar sebagai kenikmatan surgawi dalam Quran Surah Muhammad ayat 15 ini termasuk dalam metode tafsir muqaron. Judul skripsi sudah sesuai dengan metode. Dalam isinya juga sesuai dengan pengertian metode tafsir muqaron, membandingkan pendapat mufassir dengan pendapat mufassir yang lain, baina Fakhruddin Razi dan Said Qutb. Yang kedua, dalam bab 1 pendahuluan, latar belakang pembahasan ini berasal dari pemikiran atau pengamatan langsung penulis melihat konotasi berbeda terkait khamar dalam Al-Quran. Penulis menyebutkan terkait keharaman khamar bagi sebagian orang karena khamar ini segala sesuatu yang memabukkan hingga khamar ini bisa menutupi akal. Namun, penulis menemukan ayat lain yang menjadi pembanding dalam Al-Quran terkait khamar dengan wacana yang positif atau dengan bahasan yang jauh berbeda, yaitu di Quran Surah Muhammad ayat 15 yang membahas bahwa khamar adalah salah satu bentuk kenikmatan surgawi. Yang ketiga, kelebihannya adalah rumusan masalah yang jelas. Mengapa? Karena penulis membatasi pembahasannya pada pencarian makna kata khamar dalam Quran Surah Muhammad ayat 15 menurut pandangan Fakhruddin Ar-Razi dan Said Qutb hingga pembahasan tidak melebar kemana-mana. Yang keempat, tujuan penelitian yang tepat. Mengapa? Karena penulis ingin mengetahui makna kata khamar sebagai kenikmatan surgawi di Quran Surah Muhammad ayat 15 menurut pandangan Fakhruddin Ar-Razi dan Said Qutb, dan penelitiannya ini menurutnya bisa menjadi rujukan bagi para pengkaji atau peneliti Al-Quran yang lain. Kelima, metode penelitian yang tepat yaitu menggunakan metode kualitatif dengan merujuk pada literatur yang lain seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, hingga disertasi. Yang keenam, sistematika penulisan dalam skripsi ini juga memiliki rujukan, yaitu mengacu pada keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor 507 tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya ilmiah. Yang ketujuh, tinjauan kajian terdahulu. Penulis juga merujuk pada skripsi-skripsi yang lain terkait Homer itu sendiri. Dan penulis berupaya melengkapi pembahasan terkait Homer ini dengan membahas dari sudut lain yang belum dibahas oleh pengkaji-pengkaji sebelumnya. Adapun kekurangan daripada proposal skripsi ini yaitu ada dalam bab 1 pendahuluan. Penulis di paragraf awal memaparkan fakta terkait mengonsumsi minuman keras adalah bentuk pelanggaran terhadap norma-norma di masyarakat. Nah, menurut saya kelemahannya terletak pada kurangnya fakta terkait pelanggaran minuman keras dengan norma di masyarakat. Paragraf awalnya pun penulis merujuk pada salah satu buku, yaitu Sosiologi Sebuah Pengantar, bukan pada fakta yang diindra langsung oleh penulis atau yang dialami langsung oleh penulis. Dalam sebuah karya ilmiah, menurut saya, jika membahas satu topik tertentu perlu untuk memberikan satu atau dua data terkait fakta yang menjadi pembahasan. Sekian terkait kelebihan dan kekurangan daripada proposal skripsi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.